Ya baik, pemirsa, kami lanjutkan. Saya ke Pak Anwar Abbas. Pak Anwar, apa yang bisa dilakukan Indonesia saat ini ketika mungkin evakuasi ini sepertinya menjadi visibility agak sulit untuk dilakukan, terutama di jaminan ketika kemudian kita evakuasi mereka harus bisa kembali, jaminan balik ke tanah air, ke Gaza itu akan sulit dilakukan. Apa yang bisa ditawarkan oleh Presiden Prabowo demi dukungannya? Saya sangat tidak percaya bahwa Pak Prabowo akan bisa mengembalikan orang-orang yang mereka evakuasi ke Israel. Karena Israel memang sudah punya tekad untuk mengusir dan mengosongkan Gaza dari rakyat Gaza. Oleh karena itu bagi saya ya Pak Prabowo harus mencari ide dan gagasan lain. Ya, dan menurut saya yang penting juga dilakukan sekarang adalah, dan saya punya teori, jika ekonomi Amerika masih kuat, maka Israel masih akan bersih maharajalela di tanah Palestina. Tapi jika ekonomi Amerika sudah melemah, maka Israel juga akan lumpuh dan Hamas akan bisa mengalahkan tentara Israel. Jadi solusinya adalah melemahkan ekonomi Amerika. Jadi oleh karena itu menurut saya Amerika harus dihadapi, Israel harus dihadapi lewat senjata ekonomi. Embargo, baik produk Amerika maupun produk Israel. Gimana kecuali kalau Amerika mau baru bilang ini besok tim negosiasinya kita nih akan berangkat untuk menegosiasi ya, makanya bagi saya tarif ya, yang diberikan oleh Presiden Trump. Ada firman Tuhan begini, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada Allah, jangan berpecah belah. Oleh itu semua negara yang tidak senang Palestina dijajah bersatu. Harus solid sebenarnya. Kuncinya adalah itu, soliditas negara-negara yang memang ingin. Maka kan itu simbol kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau seandainya umat Islam sedunia bersatu, lumpuh itu Israel itu. Tapi sampai hari ini nggak. Karena nggak bersatu. Apakah kemudian Indonesia bisa menjadi penyatu negara-negara Islam itu? Saya mengharapkan Pak Prabowo menjadi pemimpin dunia Islam bersama Anwar Ibrahim. Dan saya juga menyampaikan pada Anwar Ibrahim. Saya 2 kali bertemu dengan Anwar Ibrahim di Malaysia. Pak Anwar, tolong persatuan dan kesatuan antara Pak Anwar dengan Pak Prabowo ditingkatkan. Dan jadilah Bapak berdua pemimpin dunia. Baik. Prof. Hikmah, terakhir statement closing. Kalau saya, kalau bisa, memang Bapak Presiden atau Pak Anwar Ibrahim juga melakukan pendekatan dengan Hamas. Karena apa? Karena kalau bagi Hamas itu Palestina merdeka adalah Palestina, di tanah Palestina tidak ada Israel. Jadi selama Israel ada di sana, itu akan ada serangan-serangan rudal dari Gaza. Two state solution yang disampaikan oleh Mas Rio itu kan idenya adalah Israel ada di sana dan Palestina ada di sebelahnya. Kira-kira seperti itu. Nah, permasalahannya adalah bagi Fatah ya dengan beberapa kelompoknya mereka bisa terima. Hamas tidak. Hamas tidak. Nah, jadi kuncinya adalah di sana. Karena bagi Israel, bagaimana saya akan mengakui Palestina merdeka kalau saya tetap akan diserang? Lebih baik mungkin menurut mereka kita berjuang saja. Kita berjuang terus, habis apa kita kuasai Gaza supaya kemudian kita tenang, tidak ada serangan-serangan lagi. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah pendekatan ke Hamas seperti itu. Rio, terakhir. Mbak Afi, Presiden Prabowo boleh dikatakan adalah pendukung terbesar daripada perdamaian dunia. Beliau selalu mengatakan 1000 teman terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Dan beliau juga percaya betul bahwa tidak mungkin ada prosperity, tidak mungkin ada kesejahteraan jika tidak ada perdamaian. Dan tentu saja kalau kita berbicara hari ini perang yang berkecamuk, tentu saja satu hal yang menyakitkan hati kita ada di Palestina, tetapi bukan hanya terjadi di Palestina. Saat ini kalau data dari United Nations ada sekitar 120 juta orang yang terdisplaced dengan 40 juta sebagai statusnya sebagai pengungsi. Ada yang dari Democratic Republic of Congo, ada yang berasal dari Sudan, ada yang berasal dari Mozambik, dan termasuk adalah saudara-saudara kita di Palestina. Specifically Mbak Afi, kami menghargai, mendukung penuh stance daripada pemerintah Indonesia bahwa langkah yang diambil adalah perdamaian permanen melalui solusi 2 negara atau two state solution. Karena hanyalah dengan coexistence tersebut rakyat bisa hidup secara damai sebagai warga global, prosperity akhirnya bisa tercapai dan semua orang bisa hidup dengan damai dan juga dengan sejahtera. Itulah mimpi besar dan cita-cita daripada Presiden Prabowo. Kita nantikan berita apa yang bisa dibawa oleh Presiden setelah kunjungan dari 5 negara. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas diskusi pada malam hari ini. Dan juga pemirsa, dari luka Gaza, Indonesia mencoba merangkai harapan lewat misi kemanusiaan di tengah kehancuran. Di balik niatan mulia ada jejak tanggung jawab dan juga solusi jangka panjang yang harus dijaga. Bukan hanya memberi tetapi juga
juga memastikan setiap langkah membawa solusi. Jangan sampai niat baik ini justru menjadi penghalang tekad warga Palestina untuk hidup merdeka di tanah mereka. Saya Afia Demal undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.